ribuan orang turun ke jalan, gedung parlemen dikepung, dan seorang anak muda kehilangan nyawanya di bawah roda kendaraan aparat. Pertanyaannya, sampai kapan suara rakyat harus dibayar dengan tragedi? Bersama saya, Wisnu Yuwono, mari kita bahas secara lebih mendalam di catatan kebijakan publik dan politik kali ini. Akar kemarahan publik sebenarnya sudah terbangun sejak pertengahan Agustus, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan pada tanggal 20 Agustus 2025. Ia diduga menerima suap sebesar 3 miliar rupiah terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 serta pengurusan izin tenaga kerja asing atau TKA. Modusnya berupa pungutan liar dengan tarif sertifikasi K3 yang melonjak drastis dari hanya Rp275.000 per pekerja menjadi Rp6 juta. KPK juga menemukan puluhan kendaraan mewah sebagai barang bukti dan mengungkap praktek korupsi berlapis yang membuat negara merugi hingga 53,7 miliar dalam 5 tahun terakhir. Kasus ini menimbulkan kemarahan karena terjadi di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja massal dan kesulitan ekonomi rakyat. Ketika masyarakat berjuang mempertahankan pekerjaan dan penghasilan, seorang pejabat negara justru tega memperkaya diri. Bagi publik, ini menjadi simbol bahwa elit kekuasaan merasa kebal hukum, tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Kasus ini menjadi latar belakang yang memperburuk citra pejabat negara dan menciptakan atmosfer ketidakpercayaan yang kemudian meledak dalam bentuk demonstrasi besar. Beberapa hari kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui kebijakan tunjangan rumah dinas lebih dari 50 juta per bulan bagi setiap anggota. Perbandingan yang mencolok dengan upah minimum Provinsi DKI Jakarta sekitar 5 hingga 6 juta rupiah membuat rakyat semakin geram. Pernyataan-pernyataan anggota DPR memperburuk situasi. Ahmad Syahroni menyebut masyarakat bodoh ketika menuntut pembubaran DPR. Eko Patrio dan Uya Kuya berjoget di sidang umum DPR seolah menyepelekan aspirasi publik. Nafa Urbach menambah kontroversi dengan dalih kemacetan sebagai alasan anggota DPR berhak atas tunjangan rumah. Kemarahan pun meluas berbagai kota. Medan, Makassar, Surabaya, hingga Pontianak. Media mencatat bahwa pada puncaknya lebih dari 100.000 orang turun ke jalan dengan tuntutan yang semakin luas. Transparansi anggaran, pembatasan fasilitas pejabat, dan reformasi total terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Pada 28 Agustus, situasi berubah drastis. Di tengah demonstrasi di sekitar gedung Dewan Perwakilan Rakyat, seorang pengemudi ojek daring bernama Afan Kurniawan, berusia 21 tahun, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob.
Rekaman yang beredar memperlihatkan kendaraan berhenti sejenak, lalu melaju kembali menindih tubuh Afan. Insiden ini menyulut gelombang kemarahan yang lebih luas. Tagar polisi pembunuh rakyat menjadi trending di media sosial. Banyak pihak membandingkan dengan tragedi Tiananmen Square pada tahun 1989. Polri menahan 7 anggota BRIMOB untuk diperiksa. Namun langkah ini tidak menenangkan publik. Pemeriksaan 7 anggota BRIMOB yang berada di dalam kendaraan taktis Polri yang menabrak Afan ini disiarkan secara langsung melalui akun Instagram resmi Divisi Propam Polri. Tampak ketujuh personil yang menjalani pemeriksaan ini duduk di hadapan sejumlah penyidik Propam dan mengenakan baju tahanan berwarna hijau. Bagi masyarakat, kematian Afan adalah simbol bagaimana aparat bisa bertindak represif terhadap rakyat yang menuntut keadilan. Data Lembaga Bantuan Hukum mencatat hingga 29 Agustus 8 orang tewas termasuk Afan dan lebih dari 250 orang luka-luka akibat bentrokan dengan aparat. Mahasiswa dari berbagai universitas, termasuk Universitas Indonesia, bergabung memperkuat barisan protes. Demonstrasi yang semula diarahkan kepada DPR kini melebar menjadi kritik keras terhadap institusi kepolisian. Memasuki 29 hingga 30 Agustus, demonstrasi berubah menjadi kerusuhan. Puluhan fasilitas umum rusak. Stasiun Transjakarta, halte, pos polisi, hingga lampu lalu lintas. Unjuk rasa yang digelar di sejumlah tempat di Jakarta pada Jumat kemarin berimbas pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Sebanyak 7 halte di beberapa titik menjadi incaran massa aksi. Salah satunya halte Transjakarta di depan Mapolda Metro Jaya yang kini rusak parah. Tanya terbakar, beberapa fasilitas lainnya juga mengalami aksi vandalisme dan perusakan. Beberapa rumah pejabat, termasuk Ahmad Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sasaran penjarahan. Aparat melaporkan 50 fasilitas umum dirusak dengan kerugian mencapai 200 miliar rupiah. Di media sosial, situasi semakin tidak terkendali. TikTok, Instagram, hingga WhatsApp dipenuhi hoaks dan disinformasi. Ada tuduhan bahwa kerusuhan diprovokasi tentara, intel, preman, bahkan pihak asing. Berbagai analisis bermunculan dari tokoh TNI, Polri, akademisi, dan aktivis, namun justru saling bertolak belakang. Publik dibuat bingung, marah, dan kehilangan kepercayaan. Di tengah kekacauan itu, lahirlah gerakan 17+8 tuntutan rakyat. Gerakan ini dirumuskan oleh mahasiswa, aktivis, dan tokoh masyarakat sipil, lalu viral di media sosial. 17 tuntutan jangka pendek dengan deadline 5 September 2025. Isinya antara lain, bentuk tim investigasi independen kasus Afan, tarik TNI dari pengamanan sipil, publikasikan anggaran DPR, hukum aparat pelanggar HAM, lindungi buruh, cegah PHK, dan berikan upah layak untuk guru,
tenaga kesehatan, hingga ojol. 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat 31 Agustus 2026, fokusnya pada reformasi total Dewan Perwakilan Rakyat, reformasi partai politik, pajak yang lebih adil, pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor, hingga reformasi kepolisian dan penguatan lembaga hak asasi manusia. Gerakan ini jadi simbol bahwa protes rakyat bukan sekedar amarah sesaat, tapi agenda perubahan nyata. Dalam suasana kacau, Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah tegas pada tanggal 31 Agustus. Ia mengumumkan penghapusan tunjangan rumah DPR sebesar 50 juta per bulan, sekaligus moratorium perjalanan luar negeri anggota DPR. Prabowo mengimbau masyarakat tidak terjebak anarkisme, berjanji menindak tegas perusuh dan menegaskan komitmen pemberantasan korupsi. Namun, langkah ini hanyalah awal. Rakyat menuntut kerja nyata, pemerintah harus melakukan investigasi independen untuk mengungkap aktor intelektual dan pemodal kerusuhan. DPR wajib menjalani reformasi kelembagaan, bukan sekedar menghapus tunjangan, tapi juga memperketat kode etik dan transparansi anggaran. Polisi Republik Indonesia harus menjalani introspeksi total, mengadili aparat yang terlibat pelanggaran, serta memberi perlindungan hukum yang seimbang bagi aparat korban kekerasan massa. Pemerintah juga harus memperkuat literasi digital untuk mengendalikan disinformasi, serta membuka dialog nasional bersama mahasiswa, buruh, ojol, dan masyarakat sipil. Dengan begitu, aspirasi rakyat bisa tersalurkan secara damai dan demokratis. Jika menilik sejarah, peristiwa ini mengingatkan pada reformasi tahun 1998. Saat itu, krisis kepercayaan terhadap pemerintah meledak menjadi gelombang demonstrasi besar yang menggulingkan rezim Orde Baru. Bedanya, kini tuntutannya bukan penggulingan rezim, tapi reformasi kelembagaan dan akuntabilitas pejabat. Namun, pola yang sama terlihat. Elit politik mengabaikan penderitaan rakyat, sementara krisis kepercayaan kembali meledak. Kasus Wakil Menteri Ketenagakerjaan menjadi contoh gamblang bagaimana pejabat negara merasa berkuasa, tidak tersentuh hukum, dan tega menerima suap di tengah rakyat yang kehilangan pekerjaan. Krisis ini harus menjadi momentum pembaruan. Bila Presiden Prabowo benar-benar serius, tragedi Agustus 2025 bisa tercatat dalam sejarah bukan sebagai awal kehancuran, tetapi sebagai titik balik menuju tata kelola negara yang adil, transparan, dan berintegritas. Gedung DPR berdiri megah, tapi nurani wakilnya sudah punah. Jika janji hanya jadi sandiwara, jangan salahkan bila rakyat maju menuntut keadilannya. Saya Wisnu Yuwono, sampai jumpa di episode Catatan Kebijakan Publik
dan politik selanjutnya.